Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Tusuk lala, kekuatan Guntur juga memiliki efek temper pada kekuatan jiwa, tetapi selama setengah tahun pelatihan, kekuatan jiwa Xiaoyan tidak banyak meningkat. Meskipun dia baru saja mengalami terobosan, kekuatan jiwanya masih stagnan di tingkat puncak di tahap akhir alam kaisar, meskipun Xiaoyan sudah bisa menyentuh penghalang antara jiwa alam kaisar dan alam persatuan, menurutnya cukup namun, terobosan di dalamnya sudah lama tidak terlihat. Begitu dia tidak bisa menembus penghalang ini, Xiaoyan tidak akan bisa menyingkat bola jiwa, apalagi menjadi alkemis tingkat ketiga. Merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dia hanya bisa fokus pada avatar di depannya untuk saat ini, lagi pula, kekuatan avatar itu juga semacam peningkatan kekuatan untuk Xiaoyan. Setelah kondensasi yang lama, kekuatan avatar di depan mata Xiaoyan juga berhasil menembus ke tingkat setengah kaisar bintang 2, dan ini hanya diharapkan untuk Xiaoyan. Dalam kondensasi avatar yang lambat, waktu juga berlalu dengan tenang, dalam sekejap mata, setengah tahun lagi berlalu, dan sejak Xiaoyan memasuki Thunder Pool, 1 tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun, kekuatan avatar di depan Xiaoyan juga telah naik ke level setengah kaisar bintang 3, dan bahkan mencapai tahap akhir dari setengah kaisar bintang 3, waktu sebelum dia menembus 4 bintang dan berada di level yang sama dengan Xiaoyan sendiri. Namun, saat kekuatan avatar meningkat, Xiaoyan secara bertahap mengerutkan kening, sampai kemudian, seluruh alisnya dipelintir menjadi bola. Ketika kekuatan avatar mencapai puncaknya pada tahap akhir kaisar setengah bintang 3, tidak peduli bagaimana Xiaoyan mengendalikan lighting untuk memadatkan avatar, kekuatan avatar akan tetap terbelenggu dan tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengerutkan kening, mengetahui dalam hatinya bahwa kekuatan inkarnasinya telah mencapai tahap kemacetan, dan jika dia ingin menerobos kemacetan dan menginjakan kaki di setengah kaisar bintang 4, pertama-tama, kekuatan jiwa Xiaoyan sendiri harus menjadi terobosan pertama. Hanya ketika kekuatan jiwa memasuki alam persatuan dan kekuatan inkarnasi, barulah ada ruang untuk perbaikan, untuk membuat terobosan lebih lanjut dan maju ke setengah kaisar bintang 4. Xiaoyan tidak punya pilihan selain tersenyum pahit di dalam hatinya, setelah berkeliling dan berkeliling, pada akhirnya ternyata menjadi alasan kurangnya kekuatan fisiknya. Jika Anda tidak bisa membiarkan kekuatan jiwa Anda menembus keadaan persatuan, maka avatar tidak akan bisa menembus kemacetan, dan kekuatannya tidak akan bisa meningkat. Tetapi menilai dari situasi Xiaoyan saat ini, menurut kecepatan kultivasi yang biasa, jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan jiwanya ke keadaan persatuan, maka setidaknya dia perlu menunggu Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya ke 4 akhir, tahap bintang dan setengah kaisar, adalah mungkin untuk menembus dan memadatkan bola jiwa. Tetapi proses ini tidak tahu berapa lama. Lawan yang akan dihadapi Xiaoyan di masa depan akan menjadi semakin kuat, terutama setelah dia tiba di wilayah barat, cepat atau lambat dia akan menjadi sasaran 4 sekte, tidak sesederhana setengah kaisar. Saat itu, penguasa keempat sekte itu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 9, setelah bertahun-tahun, mereka pasti telah menembus belenggu dan melangkah ke level Doudi. Kaisar Dou, pada tingkat itu, bahkan jika Xiaoyan saat ini mencoba yang terbaik dan menghabiskan segala cara, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan keberadaan, dan Xiaoyan, tidak mungkin mengganggu Guyu untuk melakukan segalanya, dengan caranya sendiri, di akhirnya dia masih harus berjalan sendiri meskipun Guyu adalah wali, dia tidak bisa melindunginya seumur hidup. Jika demikian, maka hanya bisa dikatakan bahwa Guyu salah paham dengan orang tersebut. Menatap avatar di depannya, setelah waktu yang lama, ekspresi keras kepala secara bertahap muncul di wajah Xiaoyan, dia mengatupkan giginya, dan telapak tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengepal, membuat suara berderit rendah. Setelah itu, Xiaoyan berkata dalam hati dengan tajam. Aku tidak berhasil terakhir kali ini, aku pasti akan menyingkat bola jiwa. Dengan teriakan rendah di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat matanya tiba-tiba, dan melihat guntur hitam legam di kehampaan. Kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya dan energi murni dari energi pertempuran akan menjadi kunci bola jiwanya yang kental, kali ini ketergantungan terbesar. Begitu dia memikirkannya, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan avatar yang duduk bersila di depannya menghilang dengan keras, berubah menjadi gelombang kekuatan jiwa dan kembali ke tubuh Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan membalikkan badannya, kepala untuk melihat Bei Wang dan Xiao Jin.
Setelah 1 tahun melahap dan memurnikan, kekuatan Raja Utara telah dinaikkan ke tingkat puncak setengah Kaisar Bintang 8, dan hanya 1 langkah lagi dari setengah Kaisar Bintang 9, Raja benar-benar dapat melangkah ke jajaran setengah Kaisar Bintang 9. Di sisi lain, Xiao Jin, seperti yang diharapkan Xiao Yan setengah tahun yang lalu, kon terangsang yang berubah dari energi dendam murni seperti kristal, menyelimuti tubuh Xiao Jin sepenuhnya. Emas kecil di dalamnya, seolah tertidur, perlahan memurnikan energi yang sangat murni ini, dan ketika energi ini dimurnikan, saat itulah emas kecil berhasil mencapai nirwana. Melihat Bei Wang dan Xiao Jin berada di jalur yang benar, Xiao Yan juga cukup lega hatinya, kekuatan kedua orang ini bukanlah semacam kekuatan untuk Xiao Yan. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Yan duduk bersila lagi, dan kungfu Fenjue di tubuhnya perlahan-lahan beredar, menyesuaikan kondisinya ke puncak. 1 jam kemudian, Xiao Yan, yang sedang berlatih, perlahan membuka matanya, sebuah cahaya melintas di pupilnya yang gelap, seluruh tubuhnya tertahan, seperti naga yang menyelam ke dalam jurang, mengasah pedang kembali ke sarungnya, tetapi tidak terlihat, momentumnya masih sama mengejutkannya dengan pedang tajam. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dari udara sejuk, semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya benar-benar tenang saat ini, dan setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup, dan dia ingin memasuki kondisi kultivasi. Bocah Xiao Yan, kamu baru saja menembus setengah Kaisar Bintang 4, apakah kamu yakin akan siap untuk memasuki setengah Kaisar Bintang 5 secepat ini? Kata-kata guyu yang sedikit khawatir keluar dari tubuh Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan yang baru saja akan memulai latihan tidak bisa menahan cemberut, dan latihan yang baru saja berjalan di tubuhnya juga berhenti. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam, bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata guyu, tapi dia tahu lebih baik daripada orang lain bahwa dia membutuhkan kekuatan yang cukup untuk dapat memiliki kekuatannya sendiri di benua ini di mana terdapat banyak orang kuat, kemampuan untuk melindungi. Kultivasi adalah tentang langkah demi langkah. Saya tahu ini. Saya tidak akan menunggu nanti. Tidak peduli berapa banyak kebenaran yang ada, mari kita bicarakan nanti. Yang terpenting sekarang adalah apa yang saya miliki. Jika saya tidak cukup kuat, saya akan menunggu sampai saya tidak cukup kuat. Wilayah Barat, saya khawatir itu tidak akan lebih baik dari sekarang. Petik 2. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Gu Yu tahu di dalam hatinya sikap seperti apa yang dipegang Xiao Yan, dan Gu Yu juga bisa melihatnya. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya berharap untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak ingin bisa bersembunyi di belakang Gu Yu sepanjang jalan, dan tidak setiap lawan, Gu Yu bisa menyelesaikannya untuk Xiao Yan. Setelah lama terdiam, Gu Yu menghela nafas lega dari lubuk hati Xiao Yan, lalu Gu Yu tertawa dan berkata, "Haha, oke, ini seperti pria berdarah panas. Kesulitan, kamu selalu harus menghadapinya sendiri. Kekuatan juga didapat dengan bertarung. Karena kamu memiliki niat untuk melakukannya, maka lelaki tua itu tidak akan menghentikanmu lagi, agar kamu tidak perlu membicarakanku. Haha. Pergilah, cobalah, di kolam guntur ini, selama kamu bisa bertahan, menurut pemikiran lelaki tua itu, jika kamu ingin menembus setengah Kaisar Bintang 5, sama sekali tidak masalah. Xiao Yan Boy, tidak mudah bagimu untuk menembus Bintang 5 kali ini dibandingkan saat kamu menembus Bintang 4. Pada saat itu, kekuatanmu berada di puncak mendiang Kaisar setengah Bintang 3, dan dengan begitu banyak pertempuran sebelumnya, wajar bagimu untuk menerobos, tapi itu masalah yang biasa. Sekarang berbeda. Gu Yu muncul dari tubuh Xiao Yan, berdiri di depan Xiao Yan, dan menganalisa untuk Xiao Yan kesulitan yang dia hadapi saat ini. Baru setengah tahun sejak kamu menembus setengah Kaisar Bintang 4. Hanya dalam setengah tahun, kamu tidak dapat banyak meningkatkan kekuatanmu. Bahkan sekarang, semangat juang di tubuhmu masih sedikit sia-sia, ini bukan kabar baik bagi Anda yang akan menerobos setengah Kaisar Bintang 5, saya pikir Anda harus jelas tentang ini. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Gu Yu tertuju pada Xiao Yan, dan dia tetap diam. Sekarang Xiao Yan adalah setengah Kaisar Bintang 4, dia secara alami sangat jelas tentang situasi yang dia hadapi sekarang, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Gu Yu, itu hanyalah bel alarm untuk Xiao Yan sebelum dia menyerang Bintang 5, setengah Kaisar untuk melakukannya, kuncinya masih tergantung pada Xiao Yan. Mengenai arti kata-kata Gu Yu, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa untuk bisa sampai ke titik ini,
sebenarnya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang banyak hal, dia tahu apa yang harus dilakukan, akan khawatir. Dia baru saja menembus ke Kaisar setengah bintang 4, dan itu baru setengah tahun sekarang. Dalam periode berjalan yang singkat, dia harus mencoba menerobos ke bintang 5. Bagi siapapun, ada banyak hal tekanan. Tidak apa-apa jika berhasil, tetapi jika gagal, itu bukan hanya luka kecil yang sederhana. Menyerang setengah Kaisar bintang 5 dengan kekuatan awal setengah Kaisar bintang 4, setelah gagal, hasil tragis yang ditimbulkannya kemungkinan besar akan berlangsung seumur hidup. Jika ringan, itu akan meninggalkan gejala sisa, jika serius, kekuatannya akan mundur, dan itu akan mandek seumur hidup, tidak peduli yang mana dari dua poin ini, itu akan membuat Xiao Yan jatuh ke dalam rasa sakit seumur hidup, tidak dapat melepaskan diri. Tapi untungnya, Gu Yu ada di sisinya. Meskipun dia sedikit khawatir, dia masih memiliki kepercayaan diri. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk tidak mengganggu pikirannya ketika dia menyerang kemungkinan setengah Kaisar bintang 5. Lagi pula, kadang-kadang, tidak peduli seberapa besar kesulitannya, selama ada kepercayaan di hati, bahkan jika itu hanya 1/10.000, itu bisa menjadi kunci kesuksesan. Xiao Yan selalu percaya pada poin ini. Berpikir untuk melakukannya, dan membuat keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan berhenti menunda-nunda, mengangkat pandangannya, dan menyapu petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di ruang kolam guntur ini dengan sedikit kehikmatan. Sekarang kekuatan Xiao Yan dianggap tidak stabil, dan secara alami tidak mungkin untuk menyerang setengah Kaisar bintang 5 dalam keadaan seperti itu. Tetapi jika ada guntur yang menakutkan di depannya, hasilnya secara alami akan berbeda. Energi keras yang melekat pada kekuatan guntur dapat membantu Xiao Yan dengan cepat memadatkan semangat juang yang sia-sia di tubuhnya pada saat letusannya. Tidak hanya itu, tetapi juga membantu Xiao Yan dengan cepat menembus bintang 5. Tentu saja, jika dia ingin mendapatkan kekuatan dengan cepat, Xiao Yan harus menanggung energi mengamuk dari ratusan petir pada saat yang sama. Sambil memusatkan ki pertempurannya, dia bisa menyaring dan menyerap semua energi mengamuk itu. Hanya dengan cara ini Xiao bisa Yan memperoleh kekuatan yang cukup dalam waktu singkat untuk menggunakannya untuk menyerang setengah Kaisar bintang 5. Panggilan. Dengan sedikit rasa takut di hatinya, dia menghela napas panjang. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi jejak keringat dingin jatuh di dahinya, dan pada saat yang sama memurnikan guntur hitam pekat di depan Baidao. Semacam ini, perilaku, apalagi dia, adalah hantu tua Muhan, juga tidak punya nyali untuk memikirkannya. Tapi saat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan. Setelah terdiam beberapa lama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terguncang, dan dengan pikiran di benaknya, api aneh di topan di tubuhnya segera menyebar, dan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan api aneh yang mengamuk dari dalam keluar, menjaga tubuh Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan tidak ragu lagi, dia membuka mulutnya, dan kekuatan melahap yang gila keluar dari mulutnya, berubah menjadi tornado api di depan Xiao Yan, dengan gila melahap guntur hitam pekat di kolam guntur. Guntur memasuki tubuh, di bawah nafas berbahaya dari setengah Kaisar bintang 4 Xiao Yan dan suhu tinggi dari api aneh, hampir 100 guntur yang tertelan ke dalam tubuh Xiao Yan segera meronta-ronta. Bang 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 bang. Dengan perjuangan sengit dari 100 petir, tubuh Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi ledakan seperti guntur, dan energi yang sangat menakutkan dan keras mengamuk terus-menerus di tubuh Xiao Yan. Tubuh Yan, mungkin sudah berubah menjadi tumpukan abu hitam di bawah energi mengamuk yang mengerikan ini. Namun meski begitu, Xiao Yan masih merasa tidak nyaman saat petir yang mengerikan itu meletus dengan energi pendendam yang dahsyat. Saat guntur menghilang, energi kekerasan mengalir di sekitar tubuh Xiao Yan. Rasa sakit yang hampir tak tertahankan dan semburan mati rasa membuat Xiao Yan merasakan perasaan campur aduk. Di depan energi mengamuk ini, bahkan api aneh yang tak terkalahkan tampaknya sangat sulit untuk disempurnakan. Untuk menekan sementara situasi di tubuhnya, Xiao Yan harus menggunakan semua kekuatannya untuk sementara waktu menggerakkan energi mengamuk di tubuhnya bersama-sama. Kemudian dia menggunakan api yang berbeda untuk membentuk kuali obat yang menyala, menekan energi kekerasan itu secara paksa, untuk sementara menstabilkan situasi di tubuhnya. Setelah lama pemurnian, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi kekerasan ini tidak semudah yang dia bayangkan, itu masih dapat diabaikan, dan ini juga membuat Xiao Yan merasa cukup bermartabat di dalam hatinya. Dia percaya bahwa penyempurnaan ini jelas merupakan tantangan terbesar yang pernah dia hadapi untuk api aneh itu.
Dengan penyempurnaan yang lambat dari api aneh Xiaoyan, waktu berlalu dengan cepat, dan setengah tahun lagi berlalu, tetapi energi kekerasan di tubuh Xiaoyan masih tampak acuh tak acuh di hadapan api aneh yang menakutkan yang dapat membakar langit dan merebus laut. Sebaliknya, di bawah pembakaran terus-menerus dari api positif dan berbeda, di bawah penyempurnaan, energi kekerasan itu, kekuatan destruktif dari hampir 100 petir, secara tak terduga secara bertahap bergabung bersama dalam kuali api, dan aura meletus darinya, menjadi semakin menakutkan, dan energi di dalamnya hampir sampai pada titik di mana Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya. Wajah Xiaoyan serius, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan di dalam hatinya. Energi kekerasan di tubuhnya seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya, nasib yang akan dihadapi Xiaoyan akan menjadi abu. Menghadapi situasi saat ini, Xiaoyan semakin mengeluh di dalam hatinya. Di bawah energi yang menakutkan itu, dia hanya merasa bahwa aura setengah Kaisar Bintang 4 tampaknya sangat lemah dan tak tertahankan. Dia bahkan sedikit menyesal, mengapa dia melakukan gerakan gila di awal, tetapi dia tidak berbalik ketika dia membuka busur, dan sekarang dia menyesalinya. Sudah terlambat, Xiaoyan tidak punya jalan keluar, begitu dia memilih untuk menyerah, dia akan langsung dihukum seperti badai hancurkan pukulan. Bersantai, atau mati. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menaruh semua harapannya pada Guyu di dalam tubuhnya, lagi pula, situasi saat ini, karena dia, bisa membalikkan keadaan. Di sisi lain, ketika Xiaoyan penuh dengan kehikmatan dan menaruh semua pikirannya pada energi kekerasan di tubuhnya, di kolam guntur kosong, Xiao Jin, yang seluruh tubuhnya terbungkus energi terangsang, tubuhnya yang telah tidur selama setahun ternyata sedikit wuca menggeliat sedikit, dan perlahan membuka pupilnya yang tertutup di pupil itu seukuran lonceng tembaga, ada kemegahan ungu emas yang mengalir terus-menerus. Dan ketika Xiaoyan memurnikan energi mengamuk di tubuhnya dengan susah payah, menurut ini, di kota yang ramai ribuan mil jauhnya, di alun-alun, ada banyak orang berjalan-jalan. Di alun-alun, ada beberapa susunan teleportasi yang sangat besar, dan banyak orang melewati susunan teleportasi itu ke domain pusat. Di seluruh wilayah selatan, selain dari kekuatan besar itu, hanya di sini susunan teleportasi yang dapat mengarah ke wilayah tengah. Dan kota besar ini juga merupakan kota paling makmur di seluruh wilayah selatan kota negara di wilayah selatan disebut kota kuno Nanhuang. Pada saat ini, di jalan lebar di sekitar alun-alun yang mengarah ke susunan teleportasi, sesosok berpakaian putih sedang berjalan perlahan menuju alun-alun dari jauh ke dekat. Orang-orang tampaknya berjalan lambat, tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa ketika dia berjalan, sol sepatunya belum menyentuh tanah, dan seluruh orang berjalan di udara, dan angin bertiup di bawahnya, kaki dalam beberapa napas, dia sudah datang ke depan. Ketika dia mendekat, pria itu menyerahkan sejumlah besar koin roh yang didambakan dengan wajah kosong, lalu melewati kerumunan yang penuh sesak, dan melangkah ke susunan teleportasi yang belum diaktifkan. Setelah memasuki formasi, pria itu mengangkat wajah muda yang terlihat sangat dingin, mengangkat dagunya dengan ringan, dan menatap matanya dengan dingin ke langit jauh di arah barat laut. Nafas dingin yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya ternyata wajah-wajah itu dari mereka yang lebih dekat tidak bisa tidak berubah sedikit. Nafas sedingin es ini seperti hantu yang merangkak keluar dari api penyucian 9 meter. Meskipun tidak mematikan, tapi itu membuat orang merasa menyeramkan. Xiaoyan, tunggu saja. Jika kamu menghancurkan keluargaku, aku pasti akan mengambil kembali hutang ini. Saat teriakan serak dan sangat kesal pria itu jatuh, sepasang telapak tangan putih yang tersembunyi di bawah jubah lengan perlahan mengepal. Pemuda ini persis Su Zhen, putra tertua dari keluarga Su, keluarga pertama di kota ketika Xiao Yan melewati kota Yanluo. Saat berikutnya, susunan teleportasi di bawah kaki Su Zhen memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghalangi pandangan semua orang. Segera, ketika cahaya keemasan menghilang, Su Zhen dan beberapa sosok lain dalam susunan teleportasi menghilang bersama dalam susunan teleportasi, medan perang. Kesibukan dan hiruk-pikuk kota masih berlangsung, namun ada kebencian yang mengerikan yang belum sepenuhnya hilang, bertahan lama di atas kota. Ledakan. Di dalam topan, dengan suara ledakan yang tidak bisa lagi ditekan, kuali obat yang dipadatkan oleh api yang berbeda hancur, dan tiba-tiba, energi pertarungan yang sangat dahsyat tersapu. Di bawah energi mengamuk ini,
semua pertahanan api aneh Xiaoyan dihancurkan seperti selembar kertas tipis, dan kemudian, badai energi itu menyapu otot dan tulang di tubuh Xiaoyan. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Xiaoyan bahkan tidak memilikinya ruang untuk melawan. Ketika api aneh menghilang, Xiaoyan juga menjadi pucat karena syok, hatinya langsung menjadi sangat bermartabat. Dia segera memobilisasi ki pertempuran yang mengamuk di topan di tubuhnya, dan memadatkan film pertempuran ki yang solid di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menahan serangan kekerasan energi Doqi. Namun, meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik, masih sulit baginya untuk menahan dampak kekerasan dari energi dendam tersebut. Dendam mengamuk itu seperti palu besar, menghancurkan film dendam kental Xiaoyan. Setiap kali pengeboman membuat kulit Xiaoyan lebih pucat di dunia luar. Tetapi hanya dalam waktu singkat pada saat itu, kulit Xiaoyan menjadi tidak berdarah, seperti pucat seperti kertas. Ledakan, didampingi oleh dentuman tumpul lainnya, film Doqi di tubuh Xiaoyan yang terkondensasi di permukaan meridian dan jeroan akhirnya hancur, dan kemudian, Doqi menyapu, dan Xiaoyan mau tidak mau menyemburkan seteguk kebalikannya, darah nafas seluruh orang juga langsung menjadi lemah. Mengaum, wajah Xiaoyan ganas, dan mulutnya yang berlumuran darah mengeluarkan raungan serak, dan pada saat yang sama, kekuatan darah dalam darah di tubuhnya langsung diaktifkan. Dalam sekejap, Doqi di tubuh Xiaoyan juga menjadi sangat tebal dan keras. Tiba-tiba, kekuatan semacam ini tidak lebih lemah dari energi kekerasan Doqi. Dalam analisis terakhir, energi kekerasan itu tidak lebih dari massa Doqi yang sangat besar, setelah setengah tahun penyempurnaan terus-menerus oleh api yang berbeda. Meskipun energi kekerasan setelah ledakan ratusan kekuatan guntur telah menyatu, yang lain namun, tingkat kemarahan juga menurun secara signifikan, yang juga menunjukkan hasil pemurnian dari samping. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Dengan berlalunya waktu, kekuatan darah di tubuh Xiaoyan secara bertahap habis, dan dendam kekerasan itu mengambil kesempatan untuk menyerang meridian dan daging Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan tubuh juga membengkak tak terkendali dan aneh. Apa? Xiaoyan ketakutan di dalam hatinya, dia ingin untuk sementara menekan energi kekerasan itu, tetapi tanpa diduga itu merugikan diri sendiri, dan dia bahkan lebih melukai dirinya sendiri. Pada saat ini, hati Xiaoyan sangat bermartabat, meskipun dia ingin menghentikan energi pertempuran yang mengamuk itu, tetapi dalam kondisinya saat ini, energi pertempuran di tubuhnya telah dihembuskan oleh energi tersebut, dan api aneh tidak dapat mengembun. Dia hanya bisa menonton tanpa daya, di bawah energi itu, tubuhnya secara bertahap mengembang seperti balon yang digelembungkan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Benci. Hanya dalam waktu singkat, tubuh Xiaoyan telah tumbuh lebih dari 3 kali ukuran aslinya, dan seluruh tubuhnya terlihat seperti beruang raksasa. Daging dan darah di sekujur tubuhnya retak di bawah pengaruh energi itu, dan darah yang menggelegak menyembur keluar bersamaan dengan retakan di sekujur tubuh Xiaoyan, seorang pria berdarah yang tampak menakutkan. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat, mata merahnya menonjol, jantusnya akan terbuka, pembuluh darah di dahinya menonjol, hampir terpelintir menjadi bola, wajahnya yang berlumuran darah tampak sangat terdistorsi. Otot-otot di lehernya tampak terkoyak, di sekujur tubuhnya, selama dia bisa mengendalikan tubuhnya saat ini, tidak ada otot yang tegang di mana-mana, karena konsentrasi kekuatan yang ekstrim, setiap luka di mana otot-ototnya menonjol. Luka robek semakin melebar, daging dan darah keluar, dan darah berceceran, yang sangat menakutkan. Adegan seperti ini, saya khawatir monster haus darah itu juga akan merasakan ketakutan di hatinya saat melihatnya, merangkak dan gemetar. Tidak hanya itu, mulut Xiaoyan masih memuntahkan darah merah dan menyilaukan, dan ada gelombang pusing di benaknya, tetapi rasa sakit yang merobek di tubuhnya memaksa Xiaoyan pingsan dan bangun. Apa? Raungan serak terdengar seperti guntur, dan ruang kosong terdistorsi dan meledak di tengah raungan, sementara tubuh Xiaoyan masih mengembang tak terkendali. Namun meski begitu, Gu Yu yang tinggal di tubuh Xiaoyan tidak pernah berniat menyelamatkan orang, dia menunggu saat terakhir datang. Jika dia mengambil tindakan saat ini, Xiaoyan pasti akan diselamatkan, tetapi semua rasa sakit yang dia alami selama 6 bulan terakhir juga akan sia-sia. Itulah yang tidak ingin dilihat Xiaoyan, dan itu juga desakan terakhir Gu Yu. Melihat Xiaoyan kesakitan seperti itu, bagaimana mungkin hati Gu Yu tetap tidak tergerak, tetapi, kadang-kadang, kekuatan diperoleh dengan susah payah. Jika Anda tidak mempertaruhkan hidup Anda
Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi Anda, jika Anda tidak bertahan, tidak pernah tahu seberapa jauh Anda dari kesuksesan. Mungkin, desakan Guyu untuk menunggu dalam waktu singkat ini belum tentu memberi Xiao Yan kesempatan langka dalam hidupnya. Dan penantian ini adalah 3 hari. Selama 3 hari, dengan kekuatan fisik Xiao Yan, meskipun dia hampir tidak bisa mendukungnya, jika ini terus berlanjut, Xiao Yan mungkin tidak terlalu jauh dari saat kematian yang sebenarnya. Hei, kamu memang sedikit tidak sabar. Tidak mudah membuat terobosan terus-menerus. Selain itu, kamu sekarang setengah kaisar. Namun, sudah sangat bagus kamu bisa melakukan langkah ini. Setidaknya, keberanian ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki banyak orang. Belum lagi, di bawah kerusakan energi ini, Anda telah bertahan begitu lama. Guyu mengerutkan kening dan memandang Xiao Yan yang benar-benar manusia berdarah di depannya, merasa sedikit tak tertahankan di hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat lega. Tindakan Xiao Yan memang gila, dan hasil akhirnya memang tampak agak tragis. Tapi bagaimanapun juga, dia mampu bertahan begitu lama di bawah energi kekerasan ini yang bahkan Kaisar Separuh Bintang 9 pun tidak berani meremehkan. Ini saja sudah cukup buktikan bahwa Xiao Yan luar biasa. Kegagalan hari ini mungkin membuat Xiao Yan sangat kesakitan, tetapi rasa sakit ini juga akan membangunkan Xiao Yan di masa depan, sehingga dia tidak akan dibutakan oleh apapun yang dia lakukan. Ada kerugian dan keuntungan. ... Dengan kilatan cahaya lembut, sosok Guyu muncul, dan dengan guratan lengan bajunya yang besar, dia ingin membantu Xiao Yan menekan dan menghilangkan energi kekerasan di tubuhnya. Mengaum. Tetapi pada saat ini, seluruh kolam guntur void meletus dengan hebat, fluktuasi energi yang mengerikan menyapu seluruh kolam guntur. Wajah Guyu sedikit berubah, dia memalingkan matanya, dan melihat sumber fluktuasi energi, dia tidak dapat menahan diri untuk menjadi sedikit terkejut. Saya melihat bahwa di kolam guntur kosong pada saat ini, naga emas setinggi 9 kaki 9 melayang di atas kehampaan. Pemaksaan yang menakutkan membuat guntur itu bergetar. Di bawah paksaan Xiao Yan, energi mengamuk di tubuh Xiao Yan benar-benar mereda agak. Mengaum. Naga raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan raungan setinggi langit, disertai dengan seberkas cahaya keemasan, ia menyerbu ke dalam kehampaan yang tak berujung dan tenggelam ke kedalaman. Segera, tubuh besar naga raksasa itu tiba-tiba berbalik, dan angin kencang yang dihembuskannya langsung meledakkan petir yang terbang ratusan kaki jauhnya. Kepala naga besar itu terangkat tinggi, dan raungan naga yang sombong keluar lagi. Segera setelah saat berikutnya, dalam kehampaan tak berujung, dari bagian terdalam kolam guntur, guntur emas yang menakutkan meraung, dan kemudian, di bawah tatapan Guyu, naga emas meraung dengan marah, dan menelannya dalam satu tegukan. Menelan guntur, naga raksasa itu memberikan pukulan simbolis, lalu menatap Xiao Yan yang berlumuran darah di samping Guyu di antara sepasang mata naga besar, cahaya ungu emas yang aneh berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Di kolam guntur kosong, tubuh besar Xiao Jin dengan hati-hati membungkus Xiao Yan yang berlumuran darah di tengahnya, dan kemudian semburan nyanyian naga yang dalam terdengar, dan paksaan aneh terpancar dari tubuh Xiao Jin, membuat seluruh kolam guntur kosong semua guntur gemetar. Xiao Jin seperti raja di sini. Setiap perubahan suasana hatinya akan menyebabkan perubahan pada semua guntur di seluruh kolam guntur. Jika Xiao Jin 1,5 tahun yang lalu hanya bisa melakukan sedikit paksaan pada petir ini, maka sekarang, dia dapat sepenuhnya mengendalikan kelangsungan hidup petir ini, harus mematuhi setiap perintah dari Xiao Jin. Dan saat paksaan dalam tubuh Xiao Jin keluar, tubuh Xiao Yan, yang masih mengembang, terdiam, dan energi mengamuk di tubuh Xiao Yan, bahkan di bawah paksaan Xiao Jin, secara bertahap mengumpulkannya ke posisi siklon di tubuh Xiao Yan, tubuh. Munculnya adegan ini tidak hanya mengejutkan Xiao Yan, yang saat ini sedang menderita, tetapi bahkan Guyu, yang berdiri di belakang Xiao Jin saat ini, menunjukkan sedikit keterkejutan di mata tuannya yang keruh. Dengan pengumpulan energi mengamuk secara bertahap, tubuh Xiao Yan yang akan meledak, seperti balon kempis, secara bertahap memulihkan fisik aslinya, tetapi luka parah yang dideritanya di sekujur tubuhnya juga membuat Xiao Yan sulit untuk bergerak. Dengan desahan tak berdaya di hatinya, Xiao Yan tidak berani merilekskan tubuhnya, karena selama dia sedikit rileks, luka kencang di sekujur tubuhnya akan mengendur, dan darah akan mengalir lebih deras dari sekarang, dan rasa sakit yang dideritanya juga akan hilang. Tingkatkan lagi. Sama seperti itu,
Xiao Yan dipeluk oleh naga besar seperti bayi yang terluka, dan Gu Yu tidak tinggal diam. Pertama, dia memberi makan Xiao Yan ramuan penyembuhan tingkat kaisar yang sangat lembut, lalu dia ingin menyeka darah di tubuh Xiao Yan. Tapi tepat ketika Gu Yu hendak bergerak, ekspresi di mata lamanya tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat. Melihat dengan saksama, bagian dari Xiao Jin yang dengan ringan membungkus tubuh Xiao Yan sebenarnya secara bertahap menarik darah segar yang mengalir keluar dari Xiao tubuh Yan. Ketika darah mengalir di sepanjang sisik naga emas ke persendian di antara sisik naga, itu sebenarnya terserap ke dalam tubuh Xiao Jin di sepanjang celah itu. Melihat pemandangan ini, tidak banyak perubahan ekspresi di wajah Gu Yu, tapi masih ada cahaya terkejut yang berkilat di mata tua yang mendung itu. Sesaat kemudian, setelah Xiao Jin menyerap semua noda darah di tubuh Xiao Yan, dia memalingkan matanya dan menatap sepasang mata naga besar Xiao Jin. Seperti yang diharapkan, di antara mata naga besar, pada saat ini, di kedalaman murid Xiao Jin, ada cahaya ungu emas yang kuat mengalir terus-menerus, dan Xiao Jin tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara nyanyian naga yang dalam dari mulutnya, membuat ruang bergetar tanpa henti. Setelah sekian lama, ketika kekuatan ramuan di tubuh Xiao Yan meledak, kekuatan ajaib dari ramuan kekaisaran segera terungkap, tetapi hanya dalam beberapa jam, sebagian besar luka di tubuh Xiao Yan hampir sembuh. Tentu saja, untungnya juga luka Xiao Yan adalah daging dan darah. Meskipun terlihat sangat menakutkan, untungnya itu tidak menyebabkan trauma serius pada kultivasi dan jiwanya. Xiao Yan tidak mungkin pulih begitu cepat dengan pil. Dan dengan cepatnya perbaikan cedera, aura di tubuh Xiao Yan juga berangsur pulih. Setelah beberapa hari, wajah Xiao Yan menjadi kemerahan lagi, dan bahkan memasuki kondisi kultivasi lagi. Kali ini, dengan penindasan absolut Xiao Jin, energi mengamuk di tubuh Xiao Yan juga telah berubah menjadi massa energi pertarungan yang sangat lembut. Selama Xiao Yan menelannya, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke setengah bintang 5 kaisar. Untuk kesempatan ini, Xiao Yan tidak akan ragu lagi. Dibandingkan dengan keadaan kekerasan sebelumnya, jauh lebih mudah untuk memurnikan dan menyerap energi pertempuran saat ini di bawah pemurnian api aneh yang terus-menerus. Kekuatan Xiao Yan sendiri juga meningkat pesat. Hanya dalam 2 bulan, kekuatan Xiao Yan telah berubah dari tahap awal kaisar setengah bintang 4 ke tahap tengah, dan proses pemurnian di tubuh Xiao Yan masih berlangsung, dan kekuatan Xiao Yan juga terus bertambah. Minum. Dengan teriakan keras, Xiao Yan menggunakan energi terakhir di tubuhnya untuk mencoba menyerang penghalang kaisar setengah bintang 5. Ledakan. Suara dentuman rendah datang dari tubuh Xiao Yan, tetapi setelah beberapa guncangan, Xiao Yan akhirnya kembali dengan kekalahan. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah memasuki tahap akhir bintang 4 dan setengah kaisar setelah melahap ki pertempuran itu, dia membutuhkan lebih banyak energi untuk mencapai level bintang 5, penghalang, dengan demikian menginjakkan kaki di bintang 5. Sial, kenapa ada yang salah pada saat seperti itu? Merasakan jarak antara kekuatannya sendiri dan penghalang tak terlihat itu, Xiao Yan mau tidak mau merasa sedikit merah di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bekerja sangat keras untuk menyempurnakan energi itu, dan pada akhirnya, dia mendapatkan hanya ini sebagai gantinya. Meskipun Xiao Yan saat ini tampaknya telah mencapai tahap setengah kaisar bintang 4 akhir, kelembapan di dalamnya dapat dipahami dengan jelas tanpa penjelasan lebih lanjut. Meskipun kekuatan yang telah ditingkatkan dalam waktu singkat tampaknya tidak lemah, jika Anda bertarung melawan orang yang kuat pada level yang sama, Anda akan menemukan bahwa kekuatan dari kekuatan yang telah ditingkatkan dengan cepat tidak sebaik kuat sebagai lawan, apakah itu melawan bom atau konsumsi dendam, itu akan jauh lebih rendah dari lawan, dan kekuatan keseluruhan secara alami akan jauh lebih buruk. Dan ini selalu menjadi tempat paling tabu bagi Xiao Yan saat meningkatkan kekuatannya. Secara paksa menyerang setengah kaisar bintang 5 kali ini, itu cukup sulit bagi Xiao Yan. Dia juga tahu bahwa setelah kekuatannya sendiri memasuki setengah kaisar bintang 5, akan ada periode penyesuaian yang lama. Tetapi untuk menerobos kekuatan-kekuatan jiwa dan inkarnasi, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko, tetapi melihat situasi saat ini, melihat ke belakang, dia masih bahagia tanpa hasil. Sial, aku telah bekerja sangat keras, tetapi pada akhirnya, aku masih tidak bisa menerobos. Apakah itu benar-benar akan gagal? Tidak. Hari ini, aku harus menembus setengah kaisar bintang 5. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat, dan kemarahan di hatinya segera naik. Udara keras lahir dari lubuk hatinya,
Xiao Yan tidak lagi mempedulikannya, dia dengan paksa memobilisasi energi pertempuran di tubuhnya, dan mulai menyerang celah itu, antara dia dan penghalang jalan setengah Kaisar Bintang 5. Tiba-tiba, rasionalitas Xiao Yan diliputi oleh kemarahan di hatinya, dia hanya ingin secara paksa menerobos penghalang dan meningkatkan kekuatannya menjadi Kaisar setengah Bintang 5, tetapi dia lupa keadaannya saat ini. Minum, istirahat, hancurkan untukku. Raungan gila meledak dari lubuk hatinya, pikir Xiao Yan, dan Douqi dalam topan di tubuhnya melonjak dengan keras, dan Feng Jue Kung Fu berlari dengan kecepatan tinggi, dan dengan bantuan Douqi di tubuhnya, dia dengan paksa menabrak penghalang Bintang 5. Ledakan, ledakan. Namun, setelah serangan berulang Xiao Yan, terobosan dalam imajinasinya tidak pernah muncul sama sekali. Ini membuat Xiao Yan semakin kesal. Pada saat yang sama, api yang indah meletus dari mulutnya, dan aura seluruh tubuh terus meningkat, bergegas langsung ke Kaisar setengah Bintang 5. Pada saat ini, Gu Yu akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, dia berpikir bahwa dengan temperamen Xiao Yan, tidak apa-apa jika dia gagal beberapa kali, dan dia secara alami akan mundur dalam menghadapi kesulitan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan melakukannya sangat kacau saat ini mencoba menerobos dengan paksa, sepertinya sangat sulit untuk menariknya kembali dengan paksa. Ini, anak ini, dia menderita kerugian sekali. Kenapa dia masih goyah? Jika dia gagal, dia akan gagal. Paling buruk, dia bisa berlatih lagi. Kenapa dia masih berada di sisi yang salah? Petik 2. Melihat perilaku gila Xiao Yan, Gu Yu merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Momentum Xiao Yan berada di puncaknya saat ini. Jika dia secara paksa menyela, itu mungkin mempengaruhi kultivasi Xiao Yan di masa depan. Oleh karena itu, dia hanya bisa tanpa daya dan diam-diam berharap Xiao Yan dalam hatinya bahwa dia dapat menerobos dengan paksa, dan hanya dengan cara ini dia dapat menstabilkan suasana hatinya saat ini. Minum, istirahat, hancurkan untukku. Xiao Yan mengeluarkan raungan mendesis dan kelelahan lainnya di dalam hatinya, semua energi pertempuran di tubuhnya dicurahkan saat ini, mengenai penghalang antara Xiao Yan dan setengah Kaisar Bintang 5 dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tapi sayang sekali tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba yang terbaik, penghalang tak terlihat itu tetap tidak bergerak, tidak peduli seberapa kuat dampak Xiao Yan, itu tidak berguna. Sebaliknya, di bawah dampak berulang, kekuatan Xiao Yan sendiri menerima recoil besar, dan aura Xiao Yan juga menjadi lemah. Jika ini terus berlanjut, kekuatannya bahkan dapat dihancurkan, sangat terpengaruh. Bocah ini, aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir orang tua itu tidak bisa mengendalikannya. Gu Yu melihat bahwa Xiao Yan masih secara paksa memobilisasi Douqi di tubuhnya dengan ekspresi gila di wajahnya, berdampak pada penghalang Kaisar setengah Bintang 5, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit hikmat di hatinya, dan bergumam dalam suara rendah. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tanpa energi pertempuran murni yang cukup sebagai pendukung, tidak mungkin baginya untuk secara paksa menerobos Bintang 5. Meskipun ada petir yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, sudah terlambat bagi Xiao Yan untuk menyempurnakannya, saat ini. Sedangkan untuk Gu Yu, meskipun dia bisa membantu Xiao Yan menerobos ke Bintang 5, dia tidak akan melakukannya, keinginan terbesarnya adalah menjaga keamanan Xiao Yan, dan untuk terobosan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan gagal menyerang penghalang lagi, Gu Yu akhirnya mengambil kesempatan itu, menggerakkan tubuhnya, melintas di depan Xiao Yan, menunjuk, dan menembak di antara alis Xiao Yan. Mengaum. Tapi tepat ketika jari-jari Gu Yu hendak mendarat di tengah alis Xiao Yan, Xiao Jin, yang mengakar di sekitar tubuh Xiao Yan, tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah, dan suara raungan naga itu seperti gelombang besar, terbungkus dengan kuat gelombang tak terlihat menyapu kursi tulang. Melihat ini, Gu Yu sedikit terkejut, dan mundur 2 langkah, lalu melambaikan lengan bajunya yang besar untuk mematahkan gelombang tak terlihat yang datang, lalu menatap Xiao Jin dengan sedikit cemberut, dan sudut mulutnya berkedut. Selain itu, dia dengan ringan menegur Xiao Jin. Kamu anak kecil, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menyelamatkannya? Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika lelaki tua itu tidak mengambil tindakan, kultivasi anak ini di masa depan akan bermasalah. Xiao Jin jelas mengerti kata-kata Gu Yu, tapi dia tidak berniat menyerah. Sebaliknya, tubuhnya yang besar berputar lagi, benar-benar mengelilingi Xiao Yan di tengah tubuhnya. Dengan cara ini,
Selama Guyu ingin mendekat Xiao Yan harus melalui Xiao Jin terlebih dahulu. Melihat tindakan Xiao Jin, Guyu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Meskipun Xiao Jin belum berubah menjadi bentuk manusia, kecerdasan spiritualnya tidak lebih rendah dari manusia normal, tetapi apa yang dia lakukan saat ini benar-benar sepertinya dia tidak berusaha menyelamatkan Xiao Yan. Kamu nak, cepat menyingkir, Xiao Yan akan putus asa jika sudah terlambat. Guyu mengerutkan kening pada Xiao Jin lagi dan menegurnya dengan lembut. Dia juga cukup tidak berdaya di hatinya atas sikap keras kepala Xiao Jin. Hubungan antara Xiao Jin dan Xiao Yan di depannya sangat luar biasa, yang membuat Guyu merasa sangat tidak nyaman saat menghadapi Xiao Jin, kepedulian. Tetapi menghadapi situasi saat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan, dan jika Guyu tidak bergerak, maka Xiao Yan benar-benar tidak dapat diperbaiki. Hei, kamu anak kecil, bagaimana kamu bisa membuat masalah di saat kritis, biarkan orang tua itu. Sambil mengerutkan kening dan mendesah pelan, hati Guyu penuh dengan ketidakberdayaan, telapak tangan yang layu di bawah lengan tiba-tiba menyembul keluar, mencoba menarik Xiao Jin dengan paksa. Namun, pada saat berikutnya, tubuh besar Xiao Jin tiba-tiba bergetar, dan kemudian seluruh tubuh Xiao Jin memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi kolam guntur yang gelap seperti siang hari. Mengaum. Segera setelah itu, Xiao Jin mengangkat kepalanya ke langit dan melolong naga yang menghancurkan langit. Raungan itu seperti guntur, mengguncang dunia, dan segera, seberkas energi pertempuran dengan cahaya ungu emas keluar dari mulut Xiao Jin, dan tenggelam ke dalam kehampaan tak berujung di atas. Saat berikutnya, guntur berkumpul, dan di bawah kendali Xiao Jin, ratusan guntur hitam pekat dengan cepat memadat. Energi kekerasan di dalamnya secara paksa dimusnahkan oleh Xiao Jin, dan kemudian di bawah kendali Xiao Jin, guntur halus itu, mungkin dengan hati-hati disuntikkan ke tubuh Xiao Yan. Dengan dukungan kekuatan yang kuat ini, aura lemah di tubuh Xiao Yan pulih dengan cepat, meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan energi pertarungan eksternal, itu lebih dari cukup untuk menyerang penghalang bintang 5 dalam waktu singkat. Dan dengan dukungan dari dendam ini, hati geram Xiao Yan akhirnya tenang perlahan. Tidak sampai saat ini Xiao Yan mendapatkan kembali kewarasannya dengan keringat deras, ketika dia mengingat tindakan gila yang baru saja dia lakukan, dia juga tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan ada perasaan menyeramkan di hatinya, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di dahinya lagi, keringat dingin yang besar keluar. Sulit membayangkan bahwa jika dia benar-benar terus seperti itu, tanpa Guyu dan Xiao Jin di sisinya, maka setelah dia mendapatkan kembali kewarasannya, kultivasinya akan stagnan mulai sekarang, dan dia akan berada di level bintang 4, setengah kaisar selama sisa hidupnya. Bocah, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa kamu harus berlatih langkah demi langkah. Ini bagus untukmu. Jika kamu harus melawan hukum, itu bukan karena kamu beruntung hari ini. Hanya mengandalkan kolam guntur ini, itu cukup bagimu untuk mati jutaan kali. Permisi, beraninya kau begitu berani. Melihat Xiao Yan tidak terluka, Guyu mau tidak mau memarahinya dengan wajah serius. Xiao Yan tersenyum malu-malu, mengangkat matanya, dan bertemu dengan mata serius Guyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit, tersenyum canggung, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, Guyu dengan ringan mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tidak mau bicara lebih banyak, lalu berkata dengan tidak sabar. Cepat dan perbaiki energi itu di tubuhmu. Sejujurnya, kali ini, jika tidak, terima kasih kepada si kecil ini, itu akan menjadi pertanyaan apakah kamu dapat mempertahankan kekuatanmu, apalagi menembus setengah bintang 5 kaisar. Mendengar kata-kata Guyu, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Jin, yang juga menurunkan kepala naga besar, menatap Xiao Yan memberi Xiao Jin senyum lembut dengan rasa terima kasih, dan berkata, "Si kecil, terima kasih." Mengaum. Suara Xiao Yan jatuh, dan Xiao Jin juga mengeluarkan raungan naga rendah seperti guntur, dan kemudian Xiao Yan berhenti menunda-nunda, duduk bersila, dan dengan cepat menyesuaikan kondisinya. Setelah beberapa saat, dia memasuki kondisi kultivasi lagi di antara. Kali ini, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia pasti dapat menembus setengah kaisar bintang 5. Tetapi ketika situasi di sisi Xiao Yan berangsur-angsur stabil, pada saat ini, 3 sosok yang berada puluhan ribu mil jauhnya tiba-tiba mengarahkan pandangan mereka,
dan kemudian dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke melihat arah di mana Xiao Yan berada saat ini. Mata mereka bertiga penuh dengan ekspresi serius. Apakah ini Dragon Yin orang yang kuperhatikan terakhir kali? Jika memang begitu, maka tingkat pertumbuhannya benar-benar menakutkan. Di aula besar, seorang lelaki tua berjubah emas sedang melihat dengan sungguh-sungguh ke arah di mana Xiao Jin berada saat ini, dan gumaman yang keluar dari mulutnya semuanya berisi kekaguman pada orang yang disebut. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik, melangkah ke depan aula, meletakkan tangannya di belakang, menatap kehampaan di depannya, dan berkata, "Ayo." Begitu kata-kata lelaki tua itu jatuh, kehampaan di depannya tiba-tiba berputar, dan sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam muncul, membungkuk kepada lelaki tua itu, dan berkata dengan nada hormat. "Patriark, apa perintahmu?" "Beritahu Longlin, biarkan dia kembali ke keluarganya, tidak perlu mencarinya lagi, orang tua itu akan pergi menemui orang itu secara langsung." Pria tua itu berkata dengan nada datar. Ketika pria berjubah hitam dari lampu mendengar ini, sepasang murid emas di bawah jubah hitam tidak bisa menahan ekspresi keheranan. Siapa yang bisa membuat patriark mereka begitu memperhatikan titik pergi untuk melihatnya secara langsung? Meski penasaran, pria berjubah hitam itu tidak bertanya lagi, dia mengangguk dan perlahan menghilang di depan pria tua itu dengan keraguan di hatinya, minum. Dengan lolongan yang jelas, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di kehampaan, tiba-tiba mengalami gelombang aura yang cepat, hanya dalam waktu singkat, aura di tubuh Xiao Yan menjadi sangat menakutkan. Setelah beberapa napas, Xiao Yan memejamkan mata dan tiba-tiba membukanya, dua cahaya api yang cemerlang keluar dari sepasang pupil hitam dan bening. Nyala api melesat keluar, seperti anak panah yang menembus awan, langsung menembus kehampaan dan tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terguncang, sosoknya terpelintir, dan dia berdiri dari kehampaan, mencurahkan semua kekuatannya. Kehampaan di sekitar tubuhnya hampir tidak dapat menopangnya di bawah kekuatan yang menakutkan ini, rusak. Merasakan kekuatan di tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebulan yang lalu, Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum yang sedikit santai di wajahnya. "Setelah begitu banyak kelelahan, akhirnya, saya menerobos ke Kaisar Setengah Bintang 5. Memegang telapak tangan dengan ringan, kekuatan tak terlihat berkumpul di telapak tangan, Xiao Yan tidak ragu, selama dia melambaikan telapak tangannya dengan santai, kekosongan di depannya akan terkoyak dalam sekejap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kekuatan penghancur yang mengerikan akan disembunyikan di bawah tubuh yang tampaknya kurus ini. Mengepalkan tangannya erat-erat, tubuh Xiao Yan bergetar hebat, tubuhnya sedikit berputar, dan kemudian ada suara tulang yang berderak bertabrakan di sekujur tubuhnya, rasa nyaman yang telah lama hilang tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan. "Hehe nak, terobosanmu kali ini benar-benar tidak mudah." Tawa ringan Guyu datang samar-samar. Meskipun dia tidak puas dengan perilaku gila Xiao Yan sebelumnya, bagaimanapun juga, peningkatan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah nyata. Pada saat ini, seperti apa prosesnya, itu tidak lagi penting. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan banyak emosi di dalam hatinya. Mengangguk ringan, Xiao Yan menghela nafas panjang, mengangkat matanya untuk melihat guntur yang masih mengambang di kehampaan, tapi hatinya tidak lagi memiliki rasa takut, pada awalnya. Setelah sekian lama, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya, tapi pada saat yang sama, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang menakutkan di tengah alis Xiao Yan memuntahkan dengan cepat, dan memadat di sisi Xiao Yan, menjadi inkarnasi yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap setengah Kaisar Bintang 3 akhir. "Oh, kali ini, mari kumpulkan sumber daya kultivasi ini bersama-sama." Didampingi oleh tawa lucu, tubuh avatar di sebelah Xiao Yan tiba-tiba terguncang, tatapannya yang tajam terangkat seketika, dan dia melihat potongan guntur, dan tanpa ragu, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, seketika dia bergegas ke ratusan petir yang menakutkan. Tusuk lala. Saat avatar menyerbu ke dalam kelompok petir, semburan petir meledak, tapi Xiao Yan tidak pernah menunjukkan sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Dengan pikiran, latihan dalam tubuh yang diubah mulai bekerja, dan hisapan yang menakutkan juga tiba-tiba melonjak, menarik guntur di sekitar tubuh ke depan. Dengan pengoperasian tubuh yang diubah, guntur itu terus diserap dan berevolusi menjadi tubuh, dan dengan cepat disempurnakan olehnya, meningkatkan kekuatan avatar. Menunda avatar untuk saat ini, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Raja Utara saat ini. Setelah 1,5 tahun pembaptisan guntur,
Raja Utara pada saat ini, tubuh bajanya bahkan lebih ulet, dan warna hitam legam tubuhnya terlihat lebih dalam, seperti lubang hitam padat. Sebelum kegelapan yang menakutkan ini, bahkan sinar matahari mungkin akan tertelan olehnya. Ketika Xiao Yan mendekat, dia bisa melihat semua ini dengan jelas. Ketika dia menatap tubuh Raja Bei, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Kegelapan aneh ini bahkan bisa menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Orang baik, melahap selama 1,5 tahun ini memang telah banyak meningkatkan kekuatanmu. Tanpa diduga, bahkan aku hampir jatuh ke jalanmu. Merasakan keanehan dari Raja Utara, Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi, dan kemudian dia menyadari bahwa pada saat ini, Raja Utara telah berhenti melahap kekuatan guntur. Pada saat ini, Bei Wang, meskipun masih ada hisapan aneh di tubuhnya, menarik kekuatan guntur ke tubuhnya, tetapi itu hanya dapat mengelilingi tubuh Bei Wang, bahkan jika dia menyentuh tubuh Bei Wang, itu hanya akan terjadi secara paksa, dikeluarkan oleh kekuatan guntur di tubuhnya, dan tidak bisa diserap olehnya. Ini, bisakah dikatakan bahwa ini adalah batas Raja Utara? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Jika ini masalahnya, maka bantuan yang akan diberikan Raja Negeri Utara kepada Xiao Yan di masa depan mungkin akan hilang secara bertahap. Bagi Xiao Yan, ini bisa dianggap sebagai besar kehilangan. Tahukah Anda, tubuh utama Raja Utara adalah klan naga kuno Taixu. Bahkan ras yang menakutkan itu, setelah disempurnakan menjadi boneka, pada akhirnya hanya dapat berkembang sedemikian rupa. Dibandingkan dengan Xiao Yan, ini memang benar. Ini bukan kerugian kecil. Tapi segera setelah itu, Xiao Yan dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Meskipun Raja Utara di depannya tampaknya tidak dapat lagi menelan kekuatan guntur ini, tetapi jika Anda menyelidikinya dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa ada kekuatan guntur yang belum sepenuhnya ditelan di tubuh Raja Utara saat ini, dan dikonsumsi oleh Raja Utara. Itu melahap dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi sebelum kekuatan ini benar-benar dilahap, Raja Utara mungkin tidak dapat terus melahap guntur. Dengan kata lain, bukan karena kekuatan Raja Bei telah mencapai batasnya, hanya saja dia membutuhkan waktu untuk mencerna kekuatan yang dia peroleh selama 1,5 tahun terakhir. Ledakan, dan tepat ketika Xiao Yan memasukkan masalah Raja Utara ke dalam pikirannya, ledakan keras tiba-tiba bergema di kehampaan. Mendengar dentuman ini, tidak hanya ekspresi Xiao Yan tidak menjadi serius, tetapi sebaliknya, senyum bahagia muncul, karena dentuman ini berasal dari avatar. Hehe, aku tidak menyangka terobosan avatar jauh lebih cepat dari tubuhku, tapi bagus, ini menghemat banyak waktu. Sudut mulut Xiao Yan terkekeh, dan di kedalaman telapak tangannya, kelima jarinya terbentang rata. Segera, hisap yang menakutkan keluar dari telapak tangannya. Dengan suara angin yang bertiup kencang, avatar itu dengan cepat menerobos udara, dan dalam sekejap mata, itu muncul di mata Xiao Yan sebelumnya. Ya, napas ini memang setengah kaisar bintang 4, hehe, inkarnasi menembus 3 bintang, memasuki setengah kaisar bintang 4, tubuh menembus 2 bintang, dan maju ke setengah kaisar bintang 5. Kekuatan Raja Utara juga meningkat pesat. Aku tidak tahu jika Mu Han melihatmu lagi, bagaimana perasaanmu di hatimu. Merangkum apa yang telah dia peroleh dalam 2 tahun terakhir di Void Thunder Pond, sudut mulut Xiao Yan tidak dapat menahan cibiran yang sangat dingin. Memikirkan Mu Han, dia masih ingat bagaimana Mu Han memperlakukannya saat itu. Ketika dia ditembak, ada niat membunuh dingin di wajahnya. Jika memungkinkan, Xiao Yan tidak akan keberatan membiarkan Mu Han mati dengan tangannya sendiri. Oh, baiklah, aku sudah di sini selama 2 tahun, sekarang saatnya untuk keluar. Menarik pikirannya, Xiao Yan berbalik, menarik Raja Utara dan inkarnasinya dengan gerakan tubuhnya. Naga raksasa dalam bentuk Xiao Jin mengikuti di belakangnya, dan dengan cepat terbang menuju lokasi Thunder Pool Passage di ingatannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan berdiri di atas kehampaan dengan alis berkerut, merasa sedikit bermasalah di hatinya. Jalur kolam guntur, seperti yang dikatakan Guli, akan ditutup secara otomatis setelah periode setengah tahun berakhir. Sekarang, dia tidak bisa lagi pergi dari sini. Melihat dengan sungguh-sungguh pilar guntur besar di depannya, Xiao Yan merasa tidak berdaya di depan pilar guntur ini, bahkan Void Dawn-nya pasti tidak akan bisa membawanya pergi dari sini. Oh, Gulao, kali ini, aku khawatir aku akan merepotkanmu. Dengan senyum tak berdaya di hatinya,
Xiaoyan akhirnya menaruh harapan ini pada Guyu, lagi pula, hanya Guyu yang memiliki sarana untuk menaklukkan pilar guntur di depannya. Ketika Guyu mendengar kata-kata itu, dia tertawa dan tidak muncul, tetapi hanya tertawa bercanda di dalam tubuh Xiaoyan dan berkata, "Hei, nak, jangan tanyakan hal-hal ini pada Pak Tua ini lagi. Aku tidak akan membantumu lagi, Pak Tua di kolam guntur ini. Jika kamu bertanya, tanyakan saja pada lelaki kecil di sebelahmu ini, haha." Kata-kata Guyu tidak hanya ditujukan kepada Xiaoyan, jadi Xiao Jin yang berada di samping Xiaoyan dapat mendengarnya dengan jelas, dan kemudian dia melihat tatapan Xiaoyan yang sedikit terkejut, dan bahkan mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi, seolah-olah dia dengan sombong menunggu Xiao. Permohonan Yan. Mengenai hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibirnya tanpa daya, dan menatap Xiao Jin dengan mata putih besar. Xiaoyan kemudian melengkungkan bibirnya dan berkata, "Oke, jangan main-main lagi, aku tahu kamu punya kemampuan ini, aku tahu kamu hebat, oke, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main, jika kamu ingin bermain, kamu harus menunggu sampai kamu keluar untuk bermain." Petik 2. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang sedikit mendesak, Xiao Jin hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sikap bosan, dan kemudian dia berhenti menunda-nunda, tubuhnya yang besar perlahan berputar, dan dengan mulut naga terbuka, dia menghadap wajah di depannya, yang beberapa kali lebih tebal dari itu. Lei Zhu mengeluarkan teriakan naga yang dalam. Saat berikutnya, disertai dengan putaran di ruang angkasa, rekan Lei Qi perlahan muncul di depan Xiao Jin, dan semua petir di dalamnya menghilang. Dengan Xiao Jin di sini, mereka benar-benar tidak berani membuat masalah seperti biasanya. Melihat ini, Xiaoyan mau tidak mau mengagumi Xiao Jin, yang langsung meraung gembira. Xiaoyan juga tersenyum ringan, lalu memasuki lorong Thunder Pond bersama Xiao Jin, dan dengan cepat terbang menjauh dari jalur yang sama. Saat cahaya pagi yang segar menyinari kota, kesunyian malam kembali pecah, disusul hiruk-pikuk hari demi hari. Dan ketika kota terbangun dari tidur singkatnya, setiap sudut benua secara bertahap menjadi hidup dan makmur. Dan di luar kota kuno liar hari ini, di pegunungan hijau yang luas, saat ini, ada beberapa orang yang baru pulih dari tidur 2 tahun. Ledakan. Pegunungan Kelabu. Di atas pegunungan Kelabu yang awalnya sunyi, awan petir yang tebal tiba-tiba bergolak hebat. Guntur bergulir, seperti raungan binatang buas yang menakutkan, meraung di antara langit dan bumi. Di bawah awan guntur adalah gunung abu-abu yang tak terjangkau, yang seperti pilar langit. Pada saat ini, di tengah guntur yang menakutkan, orang-orang di kaki gunung guntur tidak bisa tidak merasakan paksaan yang menakutkan. Mereka yang di bawah semuanya jatuh berlutut tak tertahankan, dengan kedua tangan berjuang untuk menopang tubuh mereka yang akan kewalahan, dan hati mereka bahkan lebih ngeri. Mengapa Thundercloud, yang tadinya diam selama 2 tahun, tiba-tiba bergejolak? Mungkinkah Void Thunder Pond akan dibuka lagi? Tapi Lei Qi baru tutup 2 tahun, kok bisa dibuka lagi secepat ini? Apa yang terjadi? Hati banyak orang dipenuhi dengan kengerian, dan pada saat yang sama, mereka juga diselimuti oleh kebingungan yang mendalam. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Void Thunder Pool, yang telah ditutup selama 2 tahun, tiba-tiba terbuka 2 tahun kemudian. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik semi-kaisar di kerumunan memandang dengan sungguh-sungguh, awan guntur di atas langit yang jauh juga berangsur-angsur menghilang dalam ledakan guntur yang dahsyat, dan saluran kolam guntur perlahan terbuka. Ini saluran Thunder Pool. Void Thunder Pool benar-benar dibuka lagi. Melihat pembukaan Thunder Pond, kerumunan di bawah segera mendidih, dan Void Thunder Pond dibuka lagi. Begitu berita menyebar, seluruh kota kuno yang liar dan wilayah besar di sekitarnya mungkin akan terguncang olehnya. Lihat, sepertinya ada sesuatu di lorong Lei Qi. Apa? Mengikuti seruan, semua orang melihat lagi, dan kemudian mereka tidak bisa membantu tetapi memadat sedikit. Benar saja, ada titik hitam dan kilat emas besar terbang keluar dari saluran kolam guntur. Ketika titik hitam semakin dekat, dan setelah berjalan keluar dari lorong kolam guntur, semua orang secara kasar dapat melihat bahwa titik hitam itu tampak seperti sosok. Sepertinya itu manusia, tapi apa yang ada di belakangnya? Saat kata-kata keheranan semua orang jatuh, kilat keemasan melintas bersamanya, berubah menjadi cahaya keemasan dan menenggelamkan tubuh sosok di depannya. Ya Tuhan, kolam guntur Void telah ditutup, jadi bagaimana mungkin ada manusia di dalamnya, dan bagaimana dia keluar? Kolam guntur Void tidak dapat dibuka oleh tenaga manusia sama sekali.
Tidak ada yang mutlak dalam segala hal, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, tidak sulit untuk membuka Void Thunder Pond. Mungkinkah, orang ini adalah Doudi? Wow! Kata-kata yang penuh kengerian segera menyebar, dan wajah semua orang di lapangan berubah. Hanya beberapa pusat kekuatan setengah kaisar yang masih menatap jalan di atas langit dengan ekspresi serius bayangan. Dengan kekuatan mereka secara alami dapat melihat bahwa yang di atas langit bukanlah Doudi yang kuat, tetapi setengah kaisar, tetapi yang membuat mereka bermartabat adalah bahwa beberapa setengah kaisar hadir atau tidak mungkin untuk mendeteksi kekuatan sebenarnya dari sosok di atas langit. Situasi ini bisa terjadi, entah karena lawan memiliki harta karun yang menyembunyikan auranya, atau karena kekuatan sebenarnya jauh lebih unggul dari mereka. Dan di antara beberapa pembangkit tenaga Half Emperor yang hadir, ada juga Half Emperor bintang 3 dan bintang 4, tetapi demikian, aura Half Emperor di atas langit masih sangat halus bagi mereka. Tetapi ketika orang-orang di kaki Gunung Kelabu terus menebak-nebak, Xiao Yan di bawah awan guntur menarik napas dalam-dalam dari udara segar antara langit dan bumi, merasakan kenyamanan menyebar di tubuhnya, sudut mulut Xiao Yan terangkat, mengungkapkan mudah tersenyum. Setelah 2 tahun berlatih keras, dia akhirnya keluar dari kehampaan hari ini. 2 tahun lalu, dia melarikan diri ke kedalaman Void Thunder Pond dalam keadaan yang paling memalukan, tetapi sekarang setelah dia kembali, kekuatannya telah meningkat pesat. Kontras yang sangat besar ini benar-benar memalukan. Hehe, aku tidak tahu ekspresi indah apa yang akan dia tunjukkan di wajahnya jika dia melihat Muhan lagi. Memikirkan Muhan, Xiao Yan hanya bisa mencibir dengan suara rendah, matanya menunjukkan sedikit cahaya dingin, yang membuat suhu di ruang sekitarnya turun sesuai. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, Xiao Yan untuk sementara mengesampingkan pikiran di kepalanya, dan perlahan menurunkan sosoknya, matanya melirik dengan santai, tetapi dia mengalihkan pandangannya, dan melihat menara yang menjulang tinggi di belakangnya seperti pilar yang mencapai langit, gunung abu-abu. Dan ketika mata Xiao Yan dengan cepat menyapu gunung abu-abu, setelah gunung abu-abu, yang diukir oleh paksaan dari pembangkit tenaga listrik Doudi, setelah 3 karakter yang kuat, matanya tiba-tiba membeku, dan wajahnya sedikit berubah. Bingung, Xiao Yan ingat apa yang dikatakan Qilin kepadanya 2 tahun lalu. Saat itu, Muhan, setelah kekuatan jiwanya baru saja menembus alam persatuan dan memadatkan bola jiwanya, dia juga duduk bersila di depan gunung abu-abu, menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan kaisar perkasa di 3 karakter besar, gunung abu-abu, tekanan, butuh setengah hari untuk bersaing satu sama lain. Meskipun periode waktu ini tampaknya sangat singkat, bagi Kaisar Ban, sudah dianggap sangat baik untuk melawan paksaan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi yang sebenarnya, setidaknya, bagi kebanyakan orang, bahkan mungkin keberanian ini tidak ada. Mengingat apa yang dikatakan Qilin di awal, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit gerakan di hatinya saat ini karena Muhan telah bertahan lama di bawah tekanan Kaisar Dou, maka saya tidak tahu jika itu dia berapa lama itu bisa bertahan. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Xiao Yan mendarat di gunung tempat Muhan berdiri sebelumnya, matanya perlahan terangkat, dan pupil matanya yang gelap memandangi 3 karakter besar di dinding gunung. Berdengung. Segera setelah tatapan Xiao Yan bersentuhan dengan 3 karakter besar gunung abu-abu, paksaan yang mengerikan itu bergegas menuju Xiao Yan seperti harimau yang lapar. Untungnya, Xiao Yan menghindari tatapannya tepat waktu, jadi dia tidak bertabrakan dengannya. Dengan malu-malu menarik pandangannya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan getaran di hatinya. Pemaksaan dalam 3 karakter besar ini benar-benar menakutkan. Untungnya, kekuatan jiwanya telah menembus belenggu sekarang, jika tidak, akan sangat sulit untuk melepaskannya, bersaing dengan itu. Setelah beberapa tarikan napas, sudut mulut Xiao Yan perlahan membangkitkan senyuman yang sangat menarik, dia menyipitkan matanya, dan mengangkat matanya lagi dengan tawa yang jatuh dari mulutnya. Kekuatan jiwa yang menakutkan dan besar tiba-tiba menyapu dari antara alis Xiao Yan. Biarkan aku mencobanya juga, betapa menakutkan paksaan Kaisar Dou. Ledakan. Kekuatan jiwa yang menakutkan dengan cepat terkondensasi dalam kehampaan di depan Xiao Yan menjadi palu jiwa raksasa ratusan meter dengan pemikiran Xiao Yan, palu itu juga mengayun ke atas, menghadap ke gunung abu-abu, 3 karakter besar Lingtian yang memaksa membombardir lewat dengan sengit. Pada saat yang sama, pada 3 karakter besar, ada juga paksaan yang sangat menakutkan dari Doudi yang menyebar dengan cepat, dan di sisi berlawanan dari Xiao Yan,
hantu dengan cara yang sangat mengesankan dipadatkan. Ketika palu godam jiwa Xiaoyan meledak, hantu berbentuk manusia yang terkondensasi oleh paksaan Kaisar Dou juga melambaikan lengan bajunya yang besar di telapak tangannya, dan meledak ke arah palu godam jiwa dengan telapak tangannya. Ledakan. Beberapa saat kemudian, palu godam jiwa Xiaoyan bentrok dengan keras dengan telapak tangan hantu itu, dan segera, gelombang tak terlihat yang menakutkan menyapu, menyebabkan seluruh pegunungan Grey bergetar pada saat ini, kerumunan di bawah bahkan lebih ngeri. Setelah pukulan itu, palu godam jiwa Xiaoyan menghilang, dan sosok itu menarik telapak tangannya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia tertawa dengan berani dan berkata dengan keras. Hahaha, bagus. Benar saja, itu layak untuk paksaan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi. Biarkan aku mengalaminya hari ini. Ayo lagi. Saat suara tawa jatuh, pikiran Xiaoyan bergerak, dan kekuatan jiwa yang melonjak menyapu lagi, meledak ke arah hantu itu lagi, minum. Di puncak gunung, Xiaoyan memegang tangannya di belakang punggungnya dan memejamkan mata rapat-rapat. Di antara alisnya, kekuatan jiwa yang besar dan menakutkan mengalir seperti air sungai yang deras, berkumpul di langit di atas kepala Xiaoyan, dan juga berubah menjadi patung, hantu jiwa yang berukuran sama dengan hantu di sisi yang berlawanan. Dan ketika orang-orang di kaki Gunung Kelabu melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan ngeri melihat ini. Orang kuat misterius yang tidak diketahui asalnya ini akan menantang paksaan Kaisar Dou di Gunung Kelabu. Minum. Dengan teriakan keras, aura Ling Tian, hantu yang diubah oleh jiwa Xiaoyan, terguncang hebat, dia mengangkat telapak tangannya, dan membanting dengan keras hantu Doudi di sisi yang berlawanan. Angin sepoi-sepoi yang tajam meraung di antara langit dan bumi dengan angin telapak tangan yang tak terlihat meluncur melintasi langit, dan ruang kosong juga hancur, dan dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar tanpa henti. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Paksaan yang tak terlihat, seperti Gunung Tai, menekan bahu semua orang, kekuatan yang menakutkan, bahkan beberapa pusat kekuatan setengah kaisar di bawah melihatnya, dan hati mereka juga sangat bermartabat. Siapa orang ini yang berani melawan paksaan Kaisar Dou? Mungkinkah dia setengah kaisar bintang 9? Tapi di kota kuno yang liar, Musi adalah satu-satunya orang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa pembangkit tenaga setengah kaisar menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh di puncak gunung, ekspresi mereka penuh keraguan, dan kata-kata mereka mengandung rasa kaget. Pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan mereka. Pada saat yang sama telapak tangan Xiaoyan terbanting, Dou Disuying di sisi yang berlawanan juga membanting telapak tangannya dengan keras, dan menyapa telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangan ini tampak biasa, tetapi pada saat itu meledak, awan tebal di atas gunung abu-abu bergolak dengan keras, dan guntur dan kilat perak seperti 10.000 ular guntur, turun dari langit, terus-menerus bergemuruh dalam kehampaan ini, kekuatan luar biasa. Guntur yang mengerikan turun dari langit, dan kemudian dengan cepat mengembun di telapak tangan yang diledakkan hantu itu, melingkari seluruh lengannya, dan secara bertahap mengeraskan lengan hantu itu. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa paksaan Kaisar Dou begitu kuat. Dengan kekuatan tubuh Kaisar Dou, dia secara paksa membangkitkan kekuatan guntur di dunia untuk menggunakannya. Ini hanyalah hantu, sungguh tak terbayangkan, jika tubuhnya ada di sini, kekuatan macam apa yang akan menghancurkan bumi. Ledakan. Saat berikutnya, pada saat guntur berkumpul, seluruh lengan guntur bertabrakan dengan keras dengan telapak jiwa Xiaoyan. Ledakan. Segera, guntur meledak, dan langit dan bumi ditutupi oleh guntur yang mengerikan. Telapak tangan guntur benar-benar memengaruhi kekuatan guntur di awan guntur, dan membombardir Xiaoyan seperti badai dahsyat. Setelah pukulan itu, telapak jiwa Xiaoyan secara paksa diterbangkan oleh pukulan ini, dan wajah tubuh Xiaoyan di bawah juga menjadi pucat, dengan bekas darah menetes dari sudut bibirnya yang tertutup rapat. Hahaha, keren. Pemaksaan dari pembangkit tenaga listrik Doudi memang luar biasa, tapi itu tidak cukup. Ayo lagi. Meskipun dia terluka, hati Xiaoyan penuh dengan api. Dengan pikiran, hantu yang dipadatkan oleh jiwa menjadi padat kembali. Xiaoyan, yang matanya tertutup, dengan cepat mengangkat tangannya ke dadanya. Kedua tangannya juga terangkat ke arah pada saat yang sama, dan 10 jari dihubungkan bersama, dan satu demi satu formula segel dengan cepat dikorbankan. Momen berikutnya,
energi pertempuran di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dan dengan cepat berkumpul menjadi bayangan jiwa di atas kepalanya. Minum, datang dan coba trik ini. Huang Quan, murka surga. Dengan teriakan keras, hantu jiwa yang telah diubah oleh Xiao Yan tiba-tiba terguncang. Dendamnya dikombinasikan dengan kekuatan jiwa yang menakutkan, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan terdengar suara memekakkan telinga seperti guntur yang teredam. Mu, 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 mu. Huang Quan Tianfu awalnya adalah keterampilan bertarung tingkat surga, dan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih menakutkan. Ditambah dengan berkah kekuatan jiwa, begitu dia menggunakannya pada saat ini, bahkan beberapa setengah pusat kekuatan kaisar di bawah akan malu. Ekspresi mereka berubah satu demi satu, dan mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan menakutkan dari Huang Quan Tianfu. Kemarahan Huang Quan Tian dilepaskan, dan hantu Kaisar Dou di sisi berlawanan tidak membiarkan angin bertiup sedikit pun. Telapak tangannya terentang, lengannya terangkat tinggi di atas kepalanya, dan dia hampir akan terjun ke dalam awan petir. Segera setelah itu, Su Ying merentangkan 5 jarinya, dan kemudian mengepalkannya dengan erat. Pada saat yang sama ketika ruang itu meledak, cahaya guntur yang menyilaukan juga melesat dengan cepat, berkumpul di telapak tangan Su Ying, dan akhirnya memadat menjadi kelompok cahaya guntur dan kilat yang besar, dan kemudian mengayunkan lengannya ke bawah dengan tiba-tiba, dan bola cahaya melesat keluar, meledak ke arah bayangan Xiao Yan. Hell Surat. Mu, mu, mu. Xiao Yan tidak berani ceroboh di dalam hatinya, energi pertempuran di tubuhnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Kemarahan Huang Quan Tian menyebar dengan seluruh kekuatannya, lingkaran gelombang ruang tak terlihat berubah menjadi gelombang besar dan tersapu, dentuman mengerikan itu gendang telinga hampir meledak bergema di udara. Di langit dan bumi ini, semua orang di bawah ini memiliki ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajah mereka. Jika mereka tidak jauh, saya khawatir sisa kekuatan ini akan cukup untuk membunuh mereka. Pada saat ini, beberapa orang yang hampir tidak bisa bertahan juga buru-buru menopang diri mereka sendiri, dan segera melarikan diri ke sini sebelum amukan dunia bawah pecah, karena takut jika sudah terlambat, mereka akan dihantam oleh Ciyu lagi. Ledakan. Sangat disayangkan bahwa meskipun Huang Quan Tianfu tidak lemah, Xiao Yan masih sedikit lebih lemah di bawah paksaan Kaisar Dou. Setelah mendukung beberapa saat, Huang Quan Tianfu Xiao Yan hancur, dan kelompok cahaya guntur dan kilat, dengan kekuatan yang tersisa dia bergegas menuju Xiao Yan dengan cepat. Haha, cukup kuat, memang paksaan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi. Tapi pada akhirnya, kamu hanyalah paksaan. Minum, ayo lagi, coba lihat, paksaan yang bisa menekan 9 bintang dan setengah kaisar, seberapa kuat itu. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwa yang luas dan menakutkan di alis Xiao Yan melonjak lagi. Hantu Ling Tian menjadi lebih kokoh, dan dengan kedua tangan bersamaan, dia bertabrakan dengan hantu Doudi lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun dia masih bukan tandingannya, Xiao Yan tampaknya memiliki energi yang tak terbatas selama pengeboman berulang kali. Dia terus berdiri, tidak peduli seberapa menakutkan hantu Doudi itu, dia masih tidak bisa sepenuhnya merobohkan Xiao Yan. Xiao Yan seperti gelas, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, kecuali Anda menghancurkannya, Anda tidak dapat menjatuhkannya. Dan Xiao Yan, di sisi lain, adalah gelas yang tidak bisa dihancurkan. Matahari terbenam berwarna merah tua, seperti darah, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah, dan kehampaan di ujung garis pandang sudah sedikit redup, tetapi dalam jangkauan gunung kelabu saat ini, ada badai petir yang konstan, dan kilat menyambar, mengguncang seluruh pegunungan dari waktu ke waktu, bersinar seperti siang hari setiap saat, dan bahkan orang-orang di kaki gunung tidak tega membedakan waktu. Setelah ratusan putaran tabrakan sengit, aura Xiao Yan telah turun secara signifikan, dan melihat hantu Kaisar Dou, meskipun tidak lagi sekokoh sebelumnya, dibandingkan dengan Xiao Yan, pertarungan di Suying ini, hampir sulit untuk dilakukan, lihat perubahannya. Di puncak gunung, Xiao Yan sedikit terengah-engah, dan darah di sudut mulutnya belum mengering sama sekali menghadapi hantu Doudi. Meskipun Xiao Yan hampir tidak bisa menahannya, itu bisa dianggap bahwa dia tidak punya ruang untuk melawan. Namun meski begitu, pada saat ini, Xiao Yan masih memiliki wajah yang bersemangat. Meskipun dia dikalahkan, tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, apa yang dia hadapi saat ini adalah paksaan dari seorang Emperor Fighter sejati. Meski kekuatannya kurang dari 1%, bagi Xiao Yan, ini juga semacam pengalaman.
Lidah merah menjilat bibirnya, dan untuk sesaat, nafas yang mencurigakan dan manis meresap ke dalam mulut Xiaoyan, tetapi sudut mulut Xiaoyan secara bertahap membangkitkan senyum gembira yang berapi-api karena ini, yang juga menambah kebahagiaannya. Minum, ayo lagi, tangan yang menjulang tinggi. Ketika gugus cahaya mendekat, Xiaoyan berteriak lagi dengan darah di sudut mulutnya. Bola jiwa di lautan kesadaran bergetar hebat, dan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dengan cepat. Di bawah kendali, itu memadat menjadi besar telapak tangan yang menjulang tinggi. Keterampilan jiwa tingkat surga, tangan yang menjulang tinggi. Telapak tangan yang menjulang tinggi yang berisi kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi, Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun di wajahnya, dan dengan pikiran, telapak tangan besar Ling Tian, dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya, bergerak menuju hantu Dodi di sisi yang berlawanan, menggedor lagi. Tapi untuk ini, hantu Dodi sepertinya sudah terbiasa. Dia membentuk segel di tangannya lagi, dan guntur meraung. Guntur yang menakutkan dengan cepat mengembun di atas kehampaan, dan berubah menjadi naga guntur besar dengan kekuatan yang menakutkan. Suara guntur meraung turun dari langit, dan menghantam tangan Xiaoyan yang menjulang tinggi. Ledakan. Dengan ledakan keras, seperti yang diharapkan, naga guntur menghilang, dan hantu jiwa Xiaoyan juga menghilang, dan tubuh Xiaoyan di bawah juga duduk di pantat dengan bunyi gedebuk. Dou Emperor, dia masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Dengan susah payah, dia menangkupkan tangannya ke hantu yang dibentuk oleh paksaan Kaisar Dou. Xiaoyan akhirnya berbaring dengan benar-benar santai, dan mengikuti relaksasi Xiaoyan, gelombang emosi yang dalam dengan cepat melonjak di benaknya. Hari berikutnya, ketika Xiaoyan terbangun dari tidur nyenyaknya dan menggosok kepalanya yang masih sedikit pusing, Xiaoyan bangun, hanya untuk menemukan bahwa dia berbaring sembarangan di atas tebing tempat dia berdiri sehari sebelumnya. Di kakinya ada sebuah tebing 10.000 sang. Melihat ini, Xiaoyan segera merasakan hawa dingin di punggungnya, dan otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut. Dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Untung dia tidak suka bergerak ketika dia tidur, dan itu juga hal yang baik bahwa sebidang tanah datar yang luas telah dipotong dari puncak gunung. Kalau tidak, begitu dia berguling saat tidur, dia akan benar-benar mati tanpa mengetahui bagaimana cara mati. Bukankah itu menjadi kerugian nyata? Tentu saja, ini hanya Xiaoyan yang berpikir santai dari sudut pandang independennya. Lagi pula, bagaimanapun juga, ada dua orang, Xiao Jin dan Gu Yu, di dalam tubuhnya. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka secara alami akan menjaganya. Selain itu, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika dia benar-benar jatuh, dia akan dapat segera bangun, jadi bagaimana dia bisa jatuh sampai mati tanpa alasan. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiaoyan tersenyum dan mengangkat bahu, lalu meregangkan pinggangnya, dan merasakan sedikit situasi di tubuhnya. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dengan satu gerakan, dia dengan cepat terbang menuju arah kota kuno yang liar. Kota kuno liar saat ini jelas jauh lebih hidup daripada beberapa bulan terakhir. Pagi-pagi sekali, jalan-jalan di kota sudah ramai dengan orang, dan terutama di utara kota, situs musi liar, situasi ini bahkan lebih serius. Karena hari ini, di depan semua orang di kota kuno yang liar, Tuanmu akan membunuh setengah kaisar bintang 9 di utara kota di depan semua orang. Meskipun tuanmu adalah salah satu dari dua tiran di alam liar, tetapi karena dia biasanya hidup dalam pengasingan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, dia jarang keluar pada hari kerja. Oleh karena itu, kota kuno yang besar di alam liar ini dapat berdiri sendiri di antara alam liar. Kerumunan ada sangat sedikit orang yang mengenali Mu Han pada pandangan pertama. Dan menjadi penyihir formasi tingkat 3, ini menambah banyak bobot pada status Mu Han di seluruh hutan belantara. Ada banyak orang yang ingin melihat tuanmu. Hari ini, tuanmu akan membunuh kaisar setengah bintang 9, yang cukup untuk menarik kebanyakan orang dari kota kuno yang liar untuk menonton. Selain itu, yang paling penting adalah kali ini pengagum ingin membunuh, tetapi kaisar setengah bintang 9 yang asli. Orang yang kuat di level itu, di kota kuno yang tandus ini, selain Pavilion Yunyin dan Luo Lao, hanya ada Musi sendiri. Sekarang dia dapat memiliki kesempatan untuk bertemu setengah kaisar bintang 9 lainnya, bahkan jika dia adalah seorang skakmat, namun, itu juga bisa membangkitkan rasa penasaran di hati orang-orang tersebut. Ikut bersenang-senang,
Ini adalah pekerjaan mudah yang tidak disukai kebanyakan orang, karena bagi mereka, melakukan hal itu bisa membuat mereka merasa bahagia dan memanjakan mata, dan yang terpenting, melakukan itu tidak perlu membayar mahal. Dan hari ini, sama saja. Dan ketika bagian utara kota berangsur-angsur menjadi hidup, dari luar kota kuno yang liar, sosok berjubah hitam dengan cepat terbang ke kota kuno yang liar dengan kecepatan yang mengerikan seperti kilat. Ketika Xiao Yan baru saja memasuki jangkauan kota kuno yang liar, Luo Lao dan King Mu, yang sedang minum teh di meja batu biru di alam Senling, mengangkat alis mereka dengan keras, dan ekspresi keheranan muncul di wajah lelaki tua itu. Keduanya mengangkat kepala bersama-sama, dan mengalihkan pandangan mereka ke arah di mana Xiao Yan berada di kota kuno yang liar saat ini. Kemudian, setelah beberapa tarikan napas, kedua lelaki tua itu perlahan menarik pandangan mereka. Keduanya saling memandang dengan tatapan kaget di mata mereka. Setelah sekian lama, Tuan Luo menghela nafas lega, menatap Aoki dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Anak itu akhirnya kembali. Aoki mengerutkan kening dan tersenyum, dan mendesah menggoda. Ya, anak itu akhirnya kembali. Jika dia tidak kembali, aku khawatir itu orang tua itu. Aku tidak yakin apakah dia benar-benar hidup. Pada saat itu, aku khawatir itu kamu, orang tua, siapa yang harus menghitung semua dosanya itu ada di kepala orang tua itu. Hei, bukan hanya lelaki tua itu. Dibandingkan denganku, lelaki kecilku tidak memiliki temperamen yang lebih baik daripada kakeknya. Pada titik ini, kedua lelaki tua itu saling memandang dengan senyum masam, lalu berhenti berbicara. Pada saat yang sama, Xiao Yan sudah tiba di luar paviliun Yunyin. Ketika dia datang ke paviliun Yunyin lagi, Xiao Yan memiliki firasat bahwa ada yang benar dan salah, dan dia tidak tahu apakah Luo Jin masih berada di paviliun Yunyin dalam 2 tahun terakhir, atau mungkin dia sudah pergi. Baiklah. Berpikir dalam hati Xiao Yan, dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya, tetapi dia masih ditekan olehnya, dia sedikit ragu, dan kemudian jatuh dari langit. Baru pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa gerbang paviliun Yunyin benar-benar ditutup, seolah-olah menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu, memperjelas bahwa tidak akan ada bisnis hari ini. Xiao Yan sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan di hatinya, dia ragu sejenak, lalu melangkah maju. Di bawah tatapan mencibir semua orang di jalan di belakangnya, dia mengangkat tangannya dan mendorong membuka pintu paviliun Yunyin. Melangkah ke dalamnya dengan satu kaki. Hei, bocah ini, tidakkah dia melihat paviliun Yunyin menutup pintunya untuk berterima kasih kepada pelanggan dan menolak berbisnis, dan dia berani memaksa masuk? Bukankah dia takut menyinggung Penatua Xuan dan mengusirnya? Melihat Xiao Yan telah memasuki paviliun Yunyin dengan satu kaki, banyak orang berhenti di belakang Xiao Yan dengan senyum mencibir. Jelas, mereka juga ingin melihatnya. Xiao Yan dipukuli oleh Penatua Xuan, ekspresi malu di wajahnya saat dia diusir. Hanya saja Xiao Yan tidak mengerti ini, ketika dia melangkah ke pintu dengan satu kaki, suara tua yang sedikit tidak sabar datang dari aula di lantai pertama paviliun Yunyin. Apakah kamu tidak tahu, paviliun Yunyin saya tidak melakukan bisnis hari ini, silakan pergi, jika Anda ingin membeli sesuatu, kembalilah besok. Mendengar suara yang akrab itu, Xiao Yan tersenyum hangat, dengan sedikit kekuatan di telapak tangan yang bertumpu pada panel pintu, dia mendorong kedua pintu terbuka, masuk ke paviliun Yunyin. Hehe, maafkan aku di sini bukan untuk membeli barang hari ini, aku di sini untuk mencari seseorang. Ketika kata-kata Xiao Yan keluar, di aula paviliun Yunyin, Tetua Xuan, yang memilah-milah barang-barang dengan memunggungi Xiao Yan, tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, dan kemudian dia berbalik perlahan dan melihat ketika dia tiba di Xiao Yan, ekspresi wajah lamanya akhirnya menjadi terkejut dalam sekejap. Yan Xiao, kamu benar-benar belum mati. Mendengar kata-kata mengejutkan Penatua Xuan, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat di hatinya, dan kemudian senyum hangat muncul di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih kepada Penatua Xuan dan perhatian semua orang, aku, Yan Xiao, tidak mati dengan mudah. Saat Xiao Yan selesai berbicara, Penatua Xuan telah datang ke Xiao Yan, dengan senyum gembira dan menyenangkan di wajahnya, dan sepasang telapak tangan layu memegang erat tangan Xiao Yan, seolah-olah dia sedang memuji apakah Xiao Yan di depannya akan tahu. Itu mungkin hanya mimpi,
Tetapi segera setelah itu, mata tua Xuan Lao memerah dengan cepat, dan dia tertawa dengan gemetar. Oke, selama kamu tidak mati, apakah kamu tahu bahwa lelaki tua dan Master Pavilion telah mengkhawatirkan hidup dan matimu sepanjang waktu selama 2 tahun sejak kamu meninggal? Jika Patriark Kingmu tidak bersikeras, aku khawatir tuan muda itu seharusnya tidak tahan lama, dan mengirim seseorang untuk membunuh pria itu Muhan. Xiao Yan juga tersenyum penuh terima kasih ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga tahu persahabatan Luo Jin dengannya. Di antara pria, seringkali tidak perlu terlalu banyak bicara. Hanya satu hal yang cukup untuk benar-benar mendekatkan hubungan keduanya. Xiao hari ini Xiao Yan dengan Luo Jin, itulah masalahnya. Haha, yah, Pak Tua tidak mau banyak bicara. Ayo naik dulu, untuk menunggu hari ini, Tuan Muda sudah menunggu selama 2 tahun. Setelah kata-kata selesai, Xiao Yan tidak shock, dan mengikuti langkah Elder Xuan yang tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan berjalan cepat menuju lantai 6 Pavilion Yunyin. Tetapi pada saat ini, di luar gerbang Pavilion Yunyin, orang-orang yang lewat yang melihat Xiao Yan berjalan ke Pavilion Yunyin dengan mata kepala sendiri dan ingin menunggu untuk melihatnya menderita. Sekarang mereka melihat Xiao Yan pergi dan tidak pernah kembali, seolah-olah mereka telah berhasil memasuki pavilion. Munculnya Pavilion Yunyin sangat mengejutkan. Saya pikir itu mungkin untuk memasuki Pavilion Yunyin, tetapi ketika salah satu dari mereka mendekati pintu Pavilion Yunyin yang masih terbuka, pintu Nanmu yang halus tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan kemudian orang itu datang. Mereka yang ingin memasuki Pavilion Yunyin bisa hanya duduk dan ditolak. Kota kuno liar, Pavilion Yunyin. Apa? Hantu tua Muhan itu ingin membunuh Zhongli di depan umum. Di lantai 6 Pavilion Yunyin, tubuh Xiao Yan, yang semula duduk di kursi, tiba-tiba berdiri, dan sepasang mata gelap yang dipenuhi sumur kuno dan ombak dipenuhi amarah. Jika Muhan ingin berurusan dengan orang lain, Xiao Yan dapat mengabaikannya, tetapi jika dia ingin berurusan dengan Zhongli, Xiao Yan tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Bukan karena hal lain, tetapi karena Zhongli bergerak untuknya 2 tahun lalu, dengan luka seriusnya sendiri, sebagai ganti Xiao Yan saat ini. Meskipun dia, Xiao Yan, tidak dapat dianggap sebagai orang yang baik hati yang menyelamatkan semua makhluk hidup, dia jelas bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih yang menolak untuk menyelamatkan dermawannya. Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Meskipun Zhongli memiliki tujuan untuknya saat itu, bagaimanapun juga, dia harus menyelamatkan Zhongli. Di mana dia sekarang? Aku akan mencarinya. Dengan mata yang sangat dingin, Xiao Yan menahan amarah di hatinya, dan bertanya pada Luo Jin dengan nada rendah. Saat ini, orang yang duduk berhadapan dengan Xiao Yan adalah Master Pavilion dari Pavilion Yunyin, Luo Jin. Setelah 2 tahun, tubuh Luo Jin telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di bawah persepsi menakutkan Xiao Yan. Kekuatan Luo Jin bahkan lebih menakutkan daripada pencapaiannya dalam latihan keras dalam 2 tahun terakhir. Luo Jin hari ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar Bintang 8 yang nyata, tetapi 2 tahun lalu, kekuatannya hanya di tahap akhir setengah Kaisar Bintang 4, dan dia telah dipromosikan ke 4 level dalam 2 tahun. Namun, Xiao Yan saat ini sedang tidak mood untuk memperhatikan hal-hal ini. Sekarang dia hanya ingin segera pergi ke Muhan. Dia ingin melihat bagaimana Muhan, yang bisa menjadi agung di hadapannya selama 2 tahun, lalu, bisa dilanjutkan sekarang. Gaya tahun ini. Saudara Yan Xiao, jangan terlalu cemas tentang masalah ini. Presiden Guli dan Presiden Qilin dari Asosiasi Alkemis sudah bergegas setelah mendengar berita itu. Kita akan pergi ke sana bersama nanti. Jika Muhan masih keras kepala dalam hal itu jika saya ingin membunuh Zhongli, saya akan mengungkapkan identitas Master Pavilion Yunyin, dan ketika saatnya tiba, saya tidak berpikir dia akan berani menyusahkan. Melihat penampilan marah Xiao Yan, Luo Jin tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan bisa melakukan ini untuk Zhongli yang hanya membantunya sekali, dan dia tidak akan ragu untuk memprovokasi Muhan lagi. Tetapi pada saat yang sama, Luo Jin merasa lega karena Xiao Yan sangat baik hati sehingga dia dapat membantunya dengan seluruh kekuatannya. Kadang-kadang, orang yang layak mendapatkan bantuan Anda mungkin bukan tipe orang dengan potensi pertumbuhan yang menakutkan, atau mungkin orang yang lemah dengan hati yang benar-benar baik hati, tetapi yang membuat Luo Jin lebih bersyukur adalah bahwa di antara keduanya, Xiao Yan lengkap. Tapi melihat penampilan Xiao Yan yang tampaknya impulsif saat ini, Luo Jin lebih khawatir,
tapi dia masih khawatir, lagi pula, dengan kekuatan mereka, jarak antara mereka dan Mu Han masih terlalu besar. Kamu tidak perlu maju, kamu hanya perlu memberitahuku di mana pencuri Mu Han itu berada. Aku ingin melihat bagaimana dia membunuh Zhongli hari ini. Melihat ekspresi Xiao Yan yang masih gigih, Luo Jin mengerutkan kening, dan menatap Penatua Xuan yang berdiri di sampingnya. Keduanya mengerutkan kening, lalu Luo Jin mengangguk tak berdaya, dan berkata, "Baiklah, ayo pergi ke sana dulu, dan jika perlu, aku akan maju." Xiao Yan mengangguk, ekspresi wajahnya akhirnya berangsur-angsur mereda, tapi di sepasang mata hitam legam itu, masih ada amarah yang membara. Kota kuno yang liar, di utara kota. Di alun-alun besar, kerumunan orang berkumpul di sekitar pinggiran alun-alun. Di gedung-gedung sekitarnya, semua tempat di mana mereka bisa berdiri ditempati oleh orang-orang kuat dari berbagai kekuatan. Suara itu seperti semburan guntur, terus bergema di atas alun-alun, momentumnya mengejutkan. Ada begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, pemandangan seperti ini hanya muncul beberapa kali di kota kuno yang liar, tetapi hari ini, mereka berkumpul lagi di luar rumah besar ini. Semua orang melihat kedua gerbang tertutup tepat di seberang alun-alun. Di papan tulis di atas gerbang, kata, Mu Zuang, diukir dengan pena dan ular, memancarkan keagungan yang tak terlihat. Perhatikan kepada semua orang bahwa ini adalah wilayah Mu Han. Meskipun pintunya belum dibuka, dan orang atau pemandangan yang ingin dilihat semua orang belum muncul, tetapi tidak ada yang berani mengeluh. Bagaimanapun, ini adalah Mu Zuang, situs Musi, dan ini adalah Kaisar setengah bintang 9 yang agung. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengeluh tentang apa yang dia lakukan. Kegentingan. Saya tidak tahu berapa lama, dan di tengah suara berderit, pintu yang berat akhirnya terbuka perlahan. Yang pertama keluar adalah 4 penjaga Mu Zuang. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sebagai penjaga Mu Zuang, wajah mereka menunjukkan lebih banyak kebanggaan. Segera setelah itu, sesosok tua yang kokoh keluar perlahan dari pintu yang terbuka, dan saat langkah kakinya bergerak, semburan emas dan suara besi dari rantai besi meluncur juga keluar. Wow, ketika Mu Han melangkah keluar dari pintu, ketika orang-orang di sekitar alun-alun melihat Mu Han, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bersorak keras. Mu Han bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengar hal ini, dan terus berjalan menuju pusat alun-alun. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa di balik jubah lengannya, ada rantai emas besar yang diukir dengan jimat formasi misterius. Rantai itu sangat panjang, dan tidak masuk ke gerbang. Semua orang tidak bisa melihat apa yang ada di ujung rantai itu, tetapi mereka bisa mendengar suara seret yang sangat berat. Ketika Mu Han berjalan ke tengah alun-alun, telapak tangan yang memegang rantai di bawah lengan bajunya menarik dengan keras. Kekuatan menakutkan menyebar dengan cepat di sepanjang rantai besar. Semua orang hanya mendengar suara keras dari angin yang pecah. Kandang kubus ditarik dengan kasar oleh dia. Dengan keras, sangkar penjara, yang panjangnya 1 kaki dan lebarnya, menghantam lempengan batu biru tidak jauh di depan Mu Han. Lempengan batu biru yang keras itu hancur menjadi tumpukan kapur dalam sekejap. Angin bertiup kencang, kabut tebal debu di sekitar kandang. Ketika debu dan kabut menghilang, isinya jatuh ke mata semua orang yang hadir segera. Semua orang tidak bisa menahan ketegangan tubuh mereka, dan rasa dingin perlahan naik dari lubuk hati mereka. Yang saya lihat hanyalah di dalam sangkar itu, pada saat ini, ada sosok berlumuran darah, yang wajahnya tidak lagi terlihat jelas. Orang ini tidak lain adalah Zhongli. Di tubuh Zhongli, ada beberapa rantai yang diukir dengan simbol formasi misterius, melewati anggota tubuhnya, 2 rantai di tulang kecapi dan 2 di pahanya, meneteskan darah, dan ada tetesan darah yang mengalir darinya saat ini, keluar, menodai tanah di bawahnya yang telah terguncang menjadi debu. Adegan ini benar-benar mengerikan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.